Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihim fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khudlanu huwa 'adamu at-tawfiq wal ma'unati kullal khudlan. أي خذلان التام أن تتفرغ من الشواغل وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. Al-khudlan, tining kegagalan atau kekecewaan. Huwa tining khudlan adamut taufiq, paniketadaan pertolongan, taufik, wal ma'una, bentuk pertolongan dari Allah. Kullal khudlan, kalaban sekapinna kekecewaan atau kegagalan. Ai khudlamut tam, tegese kegagalan sesempurna. Anta tafarraga, panika kudu nganggur sambian, kosong sambian, minasyawaghili, dari banyak-banyak kesibukan, kerepotan, ad-dunyawiyyati, sepusetunya. Bi ayyakuna indaka ma yakfika minad dunya thumma la tatawajjahu ilaihi bil ishtighal bima yuqarribu min hadratihil aliyah. Bi ayyakuna, kalaban kutubada indaka panika esetin sambian ma panapa barang yakfika se nyokopeh panapa emma kada sambian minad dunya, dari dunya. Thumma la tatawajjahu, maka kare-kare tak madep sambian ilahi daka Allah bil ishtighal, kalaban ngerepot, bima kalaban barang yuqarribu sama para panapa amma min hadratihil aliyah, dari ajunna Allah al-aliyah, se maha tinggi. Wa taqillu, ban sekone awa i'uka, panapa banyak-banyak gangguan sambian. Allati sitamna'uka min al-ishtighal bima yuqarribu min maulak. Allati sitamna'u, se anyaka panapa awaik kada sambian dal ishtighal, dari ngerepot, bima kalaban barang yuqarribu sema para panapa ma min al-mim maulak, dari pengiran sambian. Bi ayyakuna indaka ma yakfika min al-qut walau ma'ad dhiqi. Bi ayyakuna, kalaban kutubada indaka panika setin sambian ma panapa barang yakfika senyukupi panapa maka kada sambian minal qut, nyata dari makanan pokok, walau ma'ad dhiqi, ban senajan asartana sempit, sulit. Thumma la tarhalu ilaih, maka kare-kare tak berangkat sambian irhida ka Allah bil ishtighali, kalaban ngerepot, bima kalaban barang yuqarribu sema-sema panapa minhu dari Allah. Fahuwa bima'na ma qablahu, fahuwa maka tining tabu thumma la tarhal, bima'na ma panai kalaban makna barang qablahu, sebelum ma. Wa muqtadahu,
أن من لم يكن عنده ما يكفيه من الدنيا وكان يحتاج إلى التكسب فاشتغل به ولم يتوجه إلى الله ولم يرحل إليه فليس عنده كل الخذلان بل بعضه وهو كذلك لأن التوجه إلى الله والرحلة إليه مطلوب من كافة الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومقتضاه بنتين seekara paki ke musannif annaman panika saungkuna orang lam yakun setak beda indahu panika setinman ma panapa barang yakfihi senyokope panapa ma hida kaman minad dunya dari dunya wa kana ban bada pasadaman yahtaju panika buta pasadaman ila takassubi tabada ka akasab usaha fashtaghala maka repot pasadaman bihi kala ban takassub walam yatawajjah ban tak madhep pasadaman ila Allah dak ka Allah walam yarhal ban tak berangkat pasadaman ilaihi tabada ka Allah falaysa indahu kullul khudlan maka tak ada indahu panika sitinman kullul khudlan panapa sakapina kegagalan bal ba'duhu balik sebagian khudlan wa huwa kadzalika wa tining muqtadah kadzalik panika ka atas saya sebut li'anna tawajjuha ila Allah karena saung kena madhep ila Allah daka Allah war rihlat ban berangkat rihlah ajalan ilahi daka Allah matlubun panika pakon tuntut min kafatil khalqi dari sekapin makhluk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa khalaqtu firman Allah wa ma khalaqtu banta atat ta'anyib ta'aki sengko al jinna daka jin wal insa benda manusia illa liya'budun kecuali sapaja jumpa kapi al jin wal ins ni dak sengko fal wajibu ala kulli ahadin ayyarmiya bil awaiqi wasyawaghili khalfa dhahri wa yuqbilu ala maulah fal wajib maka tin sewajib ala kulli ahad atas saban-saban orang situng ayyarmiya panego tumuang pasal ahad bil awaiq kalaban banyak-banyak gangguan wasyawawil ban banyak-banyak kerepotan khalfa dhahri buang ebu dina tangan man ahad khalfa dhahri ebu dina tangan ahad wa yuqbila ban madhep pasal ahad ila maulah daka pengirana ahad arjan hale apa nyaman pincang manusia pang tepang arjan hale pincang atau tertatih-tatih kalau bahasa Indonesianya wa makasira ban buruh wala tantadhiru ban ca waqad qila ban ku kita waki siru ajadan kapi ila Allah dak Allah arjan hale pincang atau tertatih-tatih wa makasir ban buruh wala tantadiru ban caadan tak sampai kapi as-sihat dak kesehatan fa inantidhar as-sihhati maka saungkun ngantos kesehatan batalatun panika perkara sebetal wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqalan banadabu pasal ta'ala infiru bur wa samman kapi berangkat samman kapi khifafan hale enteng wa thiqalan ban
halebre. Al-khudlan kullal khudlan an tatafarraqu minasy-syawaghil wa taqillul awaiquka thumma la tarhal ilai. Kegagalan yang sesungguhnya, kegagalan yang sejati, yang sempurna, gagal yang sempurna, anta tafarraqu minasyawawil, kau nganggur, kosong, punya banyak kesempatan, punya banyak waktu, wa taqillu awaiquk, dan gangguan-gangguan kita itu sedikit, tetapi waktu itu Anda tidak manfaatkan sebaik mungkin untuk menghadap Allah. Summa la tarhal ilaih, kemudian kau tidak berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kegagalan yang sungguhnya. Kita punya banyak waktu kosong, artinya banyak waktu itu kita tidak disibukkan dengan mencari dunia, bekerja, tidak disibukkan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan makan minum setiap hari, tetapi waktu kosong itu tidak digunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari maqalah Ki Musannif, kalam Ki Musannif. Artinya kalau dibalik, wa muqtadahu, dibalik, artinya orang yang tidak memiliki waktu yang cukup, setiap hari waktunya digunakan untuk bekerja keras karena pekerjaannya sangat bukan hal yang memudahkan, bekerja di sawah, jadi kuli bangunan, jadi kuli buruh dan sebagainya, sehingga dia harus pontang-panting memperjuangkan bekerja untuk demi keluarga. Walam yatawajjah ila Allah, sehingga kesibukan dia bekerja siang malam itu, walam yatawajjah ila Allah, dia tidak sempat, artinya waktu untuk menghadap Allah itu sedikit. Falaysa indahu kullul khidlan, berarti orang seperti ini dia tidak gagal secara total, bal ba'dhuhu, Tapi kalau orang yang nganggur, pekerjaannya menjadi manajer, menjadi perusahaan, tak usah jual TV, tidak usah, hanya di kantor saja misalnya, kemudian makan tidak sulit, sudah banyak hartanya, kalau mau makan tinggal pencet HP saja misalnya, dengan GoFood dan sebagainya, sudah tinggal datang, mau pesan hotel tinggal lewat HP, tapi waktu itu tidak digunakan untuk menghadap Allah. Itulah orang yang gagal ya sungguhnya. Jadi waktunya rugi, tidak digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal orang-orang seperti itu kan seharusnya lebih tentram, lebih tenang beribadah, karena tak sibuk nyari rezeki, tidak sibuk seperti orang-orang masyarakat kecil yang setiap hari bahkan seharian di sawah, seharian di hutan misalnya, untuk mencari nafkah, sehingga untuk beribadah saja kun ngelajib wajibah, wajan salat duhur, itu saja, tidak ditambah, yaitu bukan gagal karena itu Tetapi bagi orang yang kaya, pekerjaannya ringan, hanya pencet tanda tangan saja, tetapi waktunya digunakan untuk mikir dunianya, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, itulah yang sungguhnya yang al-khudlanut tam. Karena semuanya oleh Allah diminta untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu misalnya di surat Al-Quraisy pernah saya sampaikan, ila fi Quraisyin ila fi syita'i was-saif. Orang Quraisy itu kan tidak ada kenal musim panas berdagang. Pokoknya rihlat syita'i was-saif. Kalau sedang misalnya di daerah utara Syam, misalnya musim
hujan, maka mereka akan berdagang ke Yaman. Kalau Yaman sedang musim hujan, maka mereka ke Syam. Rihlat asy-syita was-shaif. Baru setelah ini mereka memiliki ekonomi yang mapan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Perintah falyabudu itu setelah rihlat asy-syita was-shaif. Artinya faktor ekonomi itu juga bisa mendukung agar supaya ibadah kita menjadi tenang. Seharusnya begitu, bukan terbalik. Jadi ekonominya mapan, malah tambah muter-muter ingin menambah kekayaannya, menumpuk-numpuk dunianya. Itu bagi masyarakat. Kadang ada masyarakat mulai setelah subuh nanti pulang maghrib karena pekerjaannya nebang, Masya Allah ya, bejeng tengah tebuan di Sabah. Ya itu bukan falaysa indahu kullal khudlan. Nah, masalahnya yang rugi itu juga tidak hanya itu, salah pekerjaan sulit, pekerjaannya serabutan, kita asolat, kita bojangan nih saran boleh nih. Oleh karena itu ada maqala siru ilallah arjan wa makasir wa la tantadiru as-sihah. Berjalanlah kalian semua kepada Allah, baik dengan tertatih-tatih ataupun dengan lari, dan jangan kau menunggu Anda sehat. Fa inna intidara as-sihah batalat dunya. Ini sesuai dengan firman Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Larilah kamu kepada Allah, baik secara ringan maupun dengan berat hati. Ini padahal ayat ini kaitannya dengan perang, tetapi katanya kembali ke awal, perang yang lebih berat adalah perang mujahidun nafsi, perang untuk beribadah, mengalahkan nafsu untuk beribadah itu yang sangat berat. Itu artinya ya jangan nunggu khifafan kalau mau beribadah, khifafan wa thiqalan, ayo paksa aki. Apalagi misalnya di akhir-akhir Ramadan misalnya, ini kan berat, memang berat. Misalnya apalagi yang dikira dari Madura takwa oleh moleh, karena tidak jarang larangan mudik, berat memang ya. Atau misalnya kalau sudah berkeluarga ya, di akhir Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan ini sudah sibuk mempersiapkan hari raya, sibuk untuk membelikan baju keluarga, kemudian ya macam-macam lah adalah. Masih jadi kalau Rasulullah Ashrul Awakhir min Ramadan i'tikaf di masjid, umatnya i'tikaf di toko, mencari baju, muter-muter, ndak ketemu, ndak sih cocok nih gitu. Jadi i'tikafnya di sana. Itu. Nah, itu memang berat karena Ashrul Awakhir min Ramadan sesuai dengan sabda Rasul itu malam, ada yang malamatul qadar. Inilah penjelasan Ki Musannif Syekh Ibnu Athaillah bahwa gagal yang sejati itu ketika kita tidak sibuk, santai, tetapi kesantaian itu tidak digunakan untuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau sibuk ya maklum ya, sibuk dengan mencari nafkah, kasab maklum ya. Tapi kan ada ibadahnya juga, wajib tak apa-apa. Tapi kalau kita kosong ya, banyak nganggurnya tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, itu yang gagal sungguhnya. Ini al-fiqratu, ini bagian dari kemarin, yaitu tentang masalah umur dan barokah umur ya. Jadi seberapa sempatkah kita untuk beribadah, itu yang menentukan kegagalan itu. Waktu itu seberapa manfaat kita gunakan. Kalau tidak dibiarkan ya maka maubun, kita akan rugi ya. Makanya ada hadis ni'matani maubunun katsirun fima minan nas as-sihha wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana seluruh mayoritas manusia itu rugi, tertipu gara-gara dua kenikmatan ini, as-sihha, kesehatan, wal faragh, dan kesempatan, sehat dan sempat. Jadi jangan nunggu
sehat kalau beribadah, atau jangan nunggu sakit baru Anda mau berzikir kepada Allah. Selama sehat berzikirlah kepada Allah ya. Biasanya kita itu akan mengetahui nikmat sehat ketika kita sakit ya. Kita akan banyak berzikir ketika kita sakit karena kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini al-fiqratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Al-fiqratu tening berfikir, pikiran. Sayrul qalbi panika ajeulna ateh fi mayadinil aghyar. Dalam banyak-banyak medan atau lapangan banyak perkara selain Allah. Ai fil aghyar tegese dalam banyak-banyak perkara selain Allah. Wa yatini aghyar makhluqatullah ta'ala, panika banyak-banyak makhluk Allah ta'ala, wa masnu'atuhu, ban banyak-banyak pangkebaina perkara kebai Allah, minas sama dari langit, wal ardi ban bumi, ghairi ma ban lain kedua as-sama wal ard, asyabihati seseropah bil mayadin kalaban banyak-banyak medan lapangan. Wa fi naskhatin mayadinul i'tibar, pan-panika dalam situng naskah mayadinul i'tibar tining lafat mayadinul i'tibar, banyak-banyak lapang ngala ibarat ngala pelajaran. Ai jawlanul qalbi fi sunufil makhluqati wa anwa'il mukawwanati listikhraj ma fiha min al-ulum wa man tawad alaihi min al-ibari wal ayatil musiti ila al-ilmi billahi ta'ala wa ma lahu min sifatil kamal wa nu'util jamal wa lidhalika. Ay jawlanul qalbi tegese leng ateh fi sunufil makhluqat dalam banyak-banyak macam banyak-banyak makhluk, wa anwa'il mukawwanat, banyak-banyak bernanah perkara seapa bada Allah, saya ciptaki Allah, listikhraji ma kaangkui keluar barang fiha saya tetap dalam makhluqat wal mukawwanat minal ulum, dari banyak-banyak ilmu, wa ma ban barang intawat sealepet alaihi sealepet penapa makhluqat wal mutawwadat alaihi atas ma minal ibar, dari banyak-banyak ibarat atau pelajaran, wal ayat dan banyak-banyak ayat al musilati semadapa ilal ilmi tapada kangauningi billahi ta'ala kalaban Allah ta'ala, wa ma ban barang lahu tetap akan di Allah min sifatil kamal, dari nyata dari banyak-banyak sifat kesempurnaan, wa nu'util jamal, ban banyak-banyak sifat kebagusan keindahan, ghairu dzalika ban saya sebut. Fa idza tafakkara fi wujudil makhluqati hadahu dzalika at-tafakkur ila wujudi mujidihim wa hada tafakkurul ammati. Fa idza tafakkara maka nalika mikir pasalaman fi wujudil makhluqat dalam badan banyak-banyak makhluk, hadahu senutwaki huda ka'amman, hadahu maka nutwaki huda ka'amman dalikat tafakkur, panapa ka disekir mikir tafakkur ila wujudi mujidihim daka badana zat sema badah makhluqat, wa hada tafakkurul ammati, wa hada tining panika tafakkurul ammati panika tafakkur orang umum wa idza tafakkara badnalakan mikir pasaraman fil hasanat dalam banyak-banyak kebagusan, wa ma ban barang yatarattabu sa'atu teruntut panapa ma alaiha atas hasanat minas sawabi dari kenceran wal qurbi ban para minal maula dari pangeran,
fa'alaha wasdada raghbatuhu fiha. Fa'alaha maka alaqo pasalaman hadaka hasanat wasdada ban atamba raghbatu panapale buraman senang aman fiha dalam hasanat. Au fi sayyiat atau mekir-mekir dalam banyak-banyak kecubaan. Wama ban barang yatarattabu sayyi'atu tuntut panapa ma alaihi atas sayyiat min anwa'il adab, dari banyak-banyak macam seksaan. Tarakaha maka tinggal pasal man hada kesayiat walam yaqrabha bentak maparak pasal man hada kesayiat. Wa hada tafakkurul abidin, tining panika tafakkurul abidin, panika tafakkurah banyak-banyak orang yang ahli ibadah. Wa idza tafakkara fi fana'id dunya wa qillati wafa'iha li tullabiha istada zuhdan fiha, wa hada tafakkuruz zahidin. Wa idza tafakkara batna lakan ikar mikir pasal man fi fana'id dunya dalam merasakan dunya wa qillati wafa'iha ban sakonnin sampurna dunya li tullabiha ikan di banyak-banyak orang senyara dunya izdada maka tambah pasal man zuhdan arah-arah zuhud fiha dalam dunya. Wa hada tafakkuruz zahidin, tining panika tafakkuruz zahidin, panika tafakkur banyak-banyak orang sezuhud kapi. Wa idza tafakkara fil ala'i wan na'ma'i izdada muhabbatan fil mun'imi biha jalla jalaluh. Fa idza tafakkara badnalakan kermikir pasal aman fil ala'i dalam banyak-banyak kenikmatan, wan na'ma bentuk sebanyak-banyak kenikmatan izdada maka atamba basir orang muhabbatan ara-ara cintana fil mun'imi dalam zat siapa yang nikmat biha kala ban na'ma jalla jalaluhu. Wa hada tafakkurul arifin, wa hada tining panika tafakkurul arifin, panika tafakkur banyak-banyak orang yang ma'rifat dengan Allah. Wa kharaja bitafakkuri fi masnu'atillahi at-tafakkur fi dhatihi. Wa kharaja ban keluar bitafakkur kalaban tafakkur fi masnu'atillah dalam banyak-banyak perkara kekebai Allah, at-tafakkur panapa tafakkur fi dhatihi dalam data Allah, fa innahu maka saangkuna tafakkur fi dhatihi manhiyun anhu panake cegah anhu dari tafakkur. Qala sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqihi wa la tatafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadra. Tafakkaru kermikir samman kafi fi khalqihi dalam makhluk Allah, wa la tafakkaru banjak kermikir samman kafi fil khaliq dalam zat yang nyiptaki. Fa innakum maka saangkun sampean la taqdiruna panaka tak qoba sesambian qadrahu daka pangkata Allah, qadrahu daka pangkata Allah. Nah, kalau tadi masalah waktu, sekarang masalah berfikir, karena ibadah itu tidak hanya ibadah secara fisik, tetapi semua anggota tubuh manusia itu ada ibadahnya. Ya. Kalau sholat kan ibadah fisik, kemudian haji ibadah fisik, puasa juga ibadah fisik. Nah, sekarang berfikir itu ibadah, ibadahnya akal manusia. Nah, ada hadis tafakkur sa'atin khairun min ibadati alfasanah, berfikir 1 jam saja itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Kan ada hadis seperti itu. Artinya berfikir itu merupakan rangkaian ibadah yang mampu mengantarkan seseorang untuk ma'rifat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat Quran yang sering saya baca itu, yang sering sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ini dari ayat ini. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak, memotivasi manusia untuk berfikir, menggunakan akal, menggunakan kecerdasan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Banyak di Quran. Fa'tabiru yaudil absar. Ya. Jadi akal ini adalah salah satu anggota tubuh manusia yang bila digunakan dengan baik akan mengenalkan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan berfikir akan mengantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa la ilaha illallah sampai dalam ini wa yatafakkaru samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban, mengantarkan ketakwaan kepada seorang hamba sehingga dalam ayatnya terakhir itu faqina adzaban, ada timbul rasa takut untuk masuk neraka. Nah, ini apa itu berfikir? Al fikratu sayrul qalbi fi mayadil awyar. Berfikir adalah perjalanan hati tentang makhluk Allah. Berfikir yang itu dilakukan oleh hati tentang makhluk Allah, makhluk selain Allah ini. Ya. Ini yang difikir. Ya. Apa ya, banyak. Mayadin sampai ini ada kata mayadin, lapangan untuk berfikir, sarana berfikir sangat luas sekali. Alam semesta, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Liudil albab, bagi orang yang punya hati. Albab, ya, ini albab, sekali lagi albab, karena hati inilah yang al-mukhatab wal mutakallim Allah. Jadi hati kurang berfikir tentang alam semesta ini, maka kalau terus dipikir akan mampu al-musil ila al-ilmi billahi ta'ala. Dan orang itu berfikir tergantung dengan apa ya, kapasitas dan ya track recordnya masing-masing. Kalau hanya berfikir tentang adanya alam semesta ini katanya wujudul tafakkurul ammah. Oh, ada langit dengan begitu luas tanpa ada tiang tapi tidak jatuh, kemudian macam-macam lah, matahari tanpa ada baterai, tanpa ada listrik, mampu menyinari seluruh alam semesta. Itu kan tafakkurul ammah. Oh, berarti tak mungkin ini berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang menggerakkan, ada yang mengatur dan sebagainya. Siang dan malam. Kenapa kadang di Indonesia sekarang siang, di luar negeri malam, di luar negeri siang kita malam? Itu dipikir, maka ini tafakkur ammah. Pemikiran, sehingga berkesimpulan bahwa semesta ini ada yang menciptakan, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Bendera di depan saya ini tidak mungkin berdiri pasti seakabai, dan terus begitu. Ini tafakkurul ammah. Ya. Apabila seseorang berfikir tentang al-hasanat, kebaikan-kebaikan, berfikir pahalanya, berfikir apa yang akan didapatkan ketika melakukan kebaikan ini, maka fa'alaha wazdada raghbatuhu fiha. Orang yang senantiasa mencari ini, kebaikan-kebaikan dan fadilah-fadilahnya, akan tergerak untuk melaksanakan kebaikan sendiri. Dan orang seperti ini tafakkur abid, orang yang senang ahli ibadah, akan berusaha mencari fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan, baik di dalam Quran maupun dalam hadis. Nah, gitu. Banyak kan di Quran itu, di Quran maupun di hadis, fadilah-fadilah tentang keutamaan sholat rawatib, tentang keutamaan sholat duha, tentang keutamaan sholat sunnah, sholat sunnah atau puasa sunnah dan sebagainya. Itu banyak sekali di Quran. Tentang fadilah bagi orang yang berangkat pertama ke masjid, banyak sekali. Sholat jamaah di masjid, banyak sekali itu. Nah, kalau anda kemudian mengetahui fadilah-fadilah seperti ini, insya Allah akan tergerak untuk melaksanakan kebaikan itu. Contoh misalnya keluar rumah saja, misalnya keluar rumah, barang siapa man kharaja min baitihi thumma qala
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka akan datang dua malaikat yang dipasrahi untuk menjaga orang ini selama perjalanan hatta yarji' ila baiti, sampai dia pulang ke rumahnya. Berarti si malaikat yang akan mendampingi si ajaga. Ini sabda Rasulullah SAW. Kalau berarti membaca ini akan dijaga oleh kedua malaikat sampai kita pulang. Insya Allah selamat di perjalanan. Membaca misalnya memakai baju baru, itu ada doanya. Man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi, pada di hadis itu. Maka kemudian dia mensedekahkan pakaian yang lama, maka pakaian yang lama itu akan menjadi benteng bagi dia dari api neraka. Ini kan akan tergerak maki nyimban kelampi ya, dan sebagainya. Atau keutamaan sedekah misalnya, ittaqun nara walau bisyik tamratin, jagalah dirimu, takutlah kamu kepada api neraka walau hanya dengan sebiji pohon kurma, buah kurma, sebiji kurma, separuh lah, bisyik kita melutin, separuh kurma. Jadi kurma, satu kurma yang kita jadikan dua, kemudian satunya satunya kita berikan kepada orang lain, itu mampu akan menjaga kita dari api neraka. Ya, gitu loh. Itu kalau bahasanya kan kurma. Di permen situng, satu permen dua benengancan. Wah, itu bisa menjadi benteng, menjadi penghalang kita masuk neraka. Itu pokoknya ini kan kembali fa illam tajid, katanya kalau ndak punya yang mau disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang santun. Nah ini itu kalau dibaca masya Allah ya luar biasa, nanti akan ingin mencari keutamaan itu, akhirnya tergerak untuk melaksanakannya dan dia senang untuk melaksanakan kebaikan. Dan ini adalah tafakkurul abidin, orang yang ibadah. Tafakkurnya orang ibadah. Ada tafakkurnya orang yang zahidin ya. Orang-orang yang zuhud. Apa yang difikirkan? Dia berfikir tentang kefanaan dunia ya. Ya, tentang apa sih manfaatnya dunia ini, misalnya tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu dipikir semuanya. Kita bisa bernafas luar biasa, bisa buang angin saja itu sudah luar biasa. Sehingga dengan begitu mentafakkur nikmat Allah sehari semalam yang kita dapatkan ini, izdada muhabbatuhu fil mun'im biha, akan bertambah cinta kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Orang seperti ini, ini izdada zuhdan fiha wa hada tafakkur zahidin. Orang yang selalu berfikir tentang kefanaan dunia, kesementaraan dunia ya. Kesebentaran dunia akan bertambah zuhud ya, menambah dia zuhud. Tapi bagi orang yang arifin, dia berfikir tentang kenikmatan yang diberikan Allah, sehingga berfikir siang malam, apa sih nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehari semalam ini. Kita bisa bernafas, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa hidup, itu luar biasa. Ada tafakkur arifin. Tergantung objek yang difikirkan apa. Orang yang arif akan berfikir tentang kenikmatan yang diberikan Allah, kenikmatan yang dia terima dari Allah. Orang yang zuhud, dia akan berfikir tentang dunia ini, kefanaan dan masalah dunia. Orang yang ammah akan berfikir tentang alam semesta ini. Kemudian orang yang ahli ibadah akan berfikir tentang keutamaan kebaikan-kebaikan, tergantung medannya. Inilah, dan kita jangan dilarang berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah itu untuk berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tafakkur al-fiqrah ini, kemudian orang yang banyak berfikir itu kemudian disebut dengan fakar ya kan, pakar menjadi bahasa Indonesia sudah.
Karena itu akal ini, pikiran ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita gunakan sebaik mungkin untuk berpikir sesuatu sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Jadi ibadah. Semuanya punya nilai ibadah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada ibadahnya ya. Ibadahnya. Makanya kalau orang yang tidak menggunakan pikirannya ini dengan baik, maka dalam Quran itu banyak. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Saya sungguh telah menyediakan neraka bagi kebanyakan manusia dari kalangan jin dan manusia ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk berfikir dan memahami alam semesta ini ya. Walahum adanun yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka punya pandangan, punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran yang ada di hadapannya. Ulaika kal an'ami balhum adall. Orang-orang seperti ini yang tidak bisa menggunakan akal fikirannya, tidak bisa menggunakan pandangan matanya untuk kebaikan, telinga tidak bisa mendengar kebaikan dan kebenaran, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih tersesat daripada binatang, mapanan sapi. Makanya ini Musonib mendefinisikan tentang fikiran ini, dan itu sesuai dengan ayat Quran tadi, yatafakkarun, berfikir ya. Berfikir, tidak usah banyak-banyak, satu objek saja, satu makhluk saja difikirkan misalnya, itu akan menambah keimanan ya. Berfikir tentang nyamuk misalnya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu untuk membuat sebuah perumpamaan, sebuah kebenaran. Ba'udah, nyamuk. Nyamuk ini adalah makhluk yang tidak disenangi oleh manusia. Ya, tidak senangi. Sudah berbagai cara manusia untuk menghilangkan nyamuk, membunuh nyamuk, tapi nyamuk tetap ada. Baygon lah, dengan disemprot, dengan listrik, dengan raket dan sebagainya lah. Tapi nyamuk kan tetap ada. Dan gara-gara nyamuk pula misalnya muncullah pabrik-pabrik Baygon dan sebagainya lah, lavender dan sebagainya. Ini kan satu nyamuk itu kalau mikir manfaatnya saja ya, akibat yang ditimbulkan oleh nyamuk, bukan berpikir tentang struktur nyamuknya saja, bagaimana mulutnya, bagaimana jantungnya dan sebagainya. Yang paling kecil itu luar biasa ya, subhanallah ya. Itu kalau ya, kalau satu makhluk saja difikirkan, itu akan menambah keimanan ya. Bahkan mungkin al-ma'rifah ilallah ya, al-ilmu billah. Ini faidahnya berfikir. Dan berfikir ini kalau dalam konteks akademik kan berfikir ilmiah ya. Berfikir ilmiah, mengadakan penelitian, mengadakan eksperimen dan sebagainya, sehingga timbul manfaat karya yang besar dari hasil pemikiran itu ya. Berpikir misalnya kayak kemarin pernah viral itu misalnya sesuatu yang paling mahal sekarang itu katanya Pak Jokowi itu adalah kalajengking ya. Kenapa sih Allah menciptakan kalajengking misalnya? Dan sekarang diadakan penelitian di luar negeri, ternyata racun kalajengking itu bisa menjadi obat penyakit. Bahkan 1 liter dari racun kalajengking itu harganya 400 miliar seliter. Tapi udah ternak kalajengking ya. Jadi 1 kalajengking itu hanya bisa mengeluarkan racun 0,05 mili, 0 sekian, sehingga butuh 4 juta kalajengking bisa menghasilkan 1 liter racun itu, dan itu harganya 400 miliar. Wah, luar biasa ya.
Itu diadakan penelitian karena kata ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah dalam alam semesta ini sia-sia. Pasti ada manfaat, pasti ada faidah. Hanya saja manusia belum berpikir ke sana. Nah, gitu. Di media online banyak sekarang, misalnya kalau di Indonesia itu misalnya daun kelor itu kan tak pakai baju ya, daun merongkih tak pakai baju, tetapi di luar negeri sudah menjadi obat anti kekebalan tubuh sampai apa itu daun kelor diekspor ke luar negeri. Tapi kalau sudah menjadi obat mahal. Nah, ini karena mereka berpikir tentang kandungan daun itu. Bahkan ada kotanya orang Arab, pernah saya mendengar dari orang yang belajar di Timur Tengah, daun kelor itu disebut dengan syajaratul ajibah, pohon yang ajaib ya. Karena manfaatnya sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk kesehatan ya, gitu. Kalau dulu kan tidak pernah berpikir, Indonesia kebegangan dan merongkih, kemudian dicampur dengan cek terong, kok kering, nasi buu gitu. Tapi difikir oleh para pakar ternyata luar biasa. Syajaratun ajiban. Gitu. Inilah manfaat dari berpikir. Gitu. Berpikir. Dan yang banyak menggunakan ini secara mendalami orang-orang ke sana. Islam itu kurang ke sana, kurang tafakkur ya. Tafakkur, mengadakan penelitian, eksperimen dan sebagainya. Al-fiqratu sirajul qalbi. Al-fiqratu tining pikiran, sirajul qalbi panika lampuna ate. Ai kasirajul hissi. As-sirajul hissi akati lampu, al-hissi pensakaton. Ail misbah tegasa lampu allati sayudhi'u senirae panapam siraj fihi dalam qalbun fayas tataniru ya, taniru maka tadi terak panapa qalbun bihi kalaban sirat wa bin nur ban kalaban nur cahaya tatajalla tadi padang haqaiqul umur panapa banyak-banyak hakikatah, banyak-banyak perkara fayudhiru bihi al-haqqu haqqo, maka mepadang panapa nur bihi kalaban qalbun hal haqqo haqqo, dak perkara sehak hakon dak hak, wal batila batila ban perkara batil dak kebetal. Faya'rifu bihi 'azamatahu ta'ala wa jalaluhu, maka oning basroreng bihi kalaban fikrah atau sirat misalnya, azamatahu ta'ala dakakun Allah ta'ala wa jalaluhu ban kesekakun Allah, wa yattali ban ngaoning pasal orang ada khafaya fatin nafsi, daripada banyak-banyak warasa banyak-banyak penyakitah nafsu, wa makayidil adui ban banyak-banyak tipu namusa, wa uruid dunya ban tipu na dunya, wa ya'rifu ban ngaoning pasal orang wujuhal hiyali dak ke bedena dak ke banyak-banyak si aranah kerenaan fi taharruzi dalam ngeraksaan dari hayal tipu daya hayal ila ghairi dzalika, daripada kelain saya sebut. Fa idza dhahabat fala idha'ata, fa idza dhahabat maka akan elang pada fikrah, fala idha'ata lahum maka tak terak lahu ikan di qalbun, ayil fal qalbul khali 'anil fikrati khalin minan nur kal baitil muzlim, fal qalbul khali maka tining ate sesepeh sekosong anil fikrati dari pikiran, khalin panika kosong, minan nur dari nur, kal baitil mudlim akati roma sepetang, wala yakunu bandak bada fil qalbil mudlim panika dalam ate sepetang illal jahlu kecuali panapa kebuduan, wal ghurur ban tertipu ya. Al fikra sirajul qalb,
berfikir itu ada lampunya hati, lenteranya hati. Ketika hati sudah kosong dari tafakkur fi khalqillah fala idha'ata lahu, maka hati itu akan menjadi gelap seperti malam yang gelap gulita. Kalau sudah hati sudah gelap gulita, yang ada hanyalah kebodohan dan ketertipuan. Jadi berfikir ya seperti tadi, mau berfikir tentang apa alam semesta, kebaikan atau nikmat Allah yang Anda fikirkan, atau tentang dunia ini dan sebagainya, maka akan mampu mencerahkan hati. Sebetulnya saya ini Allah menciptakan untuk apa sih misalnya dunia ini, dan saya sebelum ada itu di mana gitu. Kita itu di mana sebelum ada. Berpikir tentang diri kita sendiri, oh sebenarnya nih kawan. Ada pernah saya di sama guru saya Ustadz itu suruh nunjuk, Syaron itu yang mana? Tunjuk. Ini, oh itu udah ada. Nunjuk ini itu kepala. Terus mana sesungguhnya dan sebagainya. Itu kan berpikir bisa, artinya, dan kita berpikir untuk mau kemana kita sebetulnya dunia ini, untuk apa kita hidup dan sebagainya. Itu akan mampu nanti mencerahkan. Bahkan kalau berpikir tentang alam semesta tadi, tatajalla haqqaimul umur, akan mampu mengetahui hakikat segala sesuatu. Hakikat manusia itu apa, hakikat ini apa, difikirkan. Dan kalau Anda berpikir dan sudah mampu menyinari hati itu, fayudhiru bil haqqo haqqo, berpikir itu akan memperjelas kebenaran menjadi benar dan kebatilan menjadi batil, bukan dibalik ya. Kalau tidak berpikir, yang benar bisa menjadi batil, yang batil bisa menjadi benar. Nah ini dengan berpikir tadi, misalnya fa ya'rifu biha Allahu ta'ala wa jalaluhu, akan mengantarkan seorang mampu mengenal keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir pula dengan tentang hati, akan mampu mengetahui bahaya-bahaya, penyakit-penyakit yang membahayakan nafsu itu. Wa makaidil adu, berpikir tentang musuh manusia, tentang setan. Bisa berpikir apa itu setan sebetulnya, dipikir. Misalnya cobalah, misalnya Anda kumpulkan kalimat-kalimat setan dalam Quran itu. Siapa setan yang sungguhnya, bagaimana cara kerja setan untuk menggoda manusia, apa sarana apa yang digunakan setan untuk menggoda manusia, dari sebelah mana setan akan mengganggu manusia, apa saja macam-macam pekerjaan setan, dan bagaimana cara menghadapi setan dan manusia. Itu ada di Quran, biasanya ada di Quran gitu. Nah itu kan, kalau demikian Anda paham, oh setan akan datang di depan, setan akan datang kepada manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi kan semua diserang. Bagaimana cara menghadapi setan? Itu sudah cari ayatnya Quran. Makanya di Quran, laisa laka alaihim sultan illa ibadaka minhul mukhlasin, ya. Saya tidak punya kekuatan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas. Itu berarti kalau Anda tidak ingin dikena oleh syaitan, ya harus ikhlas dalam segala hal. Begitu nanti. Ya, dengan begitu Anda akan tercerahkan. Oh ini tipuan dunia, oh ini rekayasa syaitan. Tahu semua nanti. Tahu sebanyak-banyaknya. Satu objek saja. Kalau Anda berpikir secara mendalam, itu luar biasa. Ada sebuah ungkapan, man tafakkara man tabahhara fi ilmin wahid kafahu, barang siapa yang tabahhur, nyeker ya, fi ilmin wahid, satu ilmu saja, kafahu, maka ilmu itu akan cukup baginya ya. Seorang profesor itu bukan banyak tahu, tapi tahu satu tapi dalam ya. Situng satu objek tapi mendalam ya. Bukan banyak adalah profesor bidang, kan pasti ada profesor di bidang ini, bidang teknologi ini, bidang tasawuf, bidang itu. Tapi kalau ditanyain beda begitu mendalam, itu profesor. Jadi satu fokus kepada satu keilmuan ya. Anda fokus kepada ilmu hisab, yuk dalami semua ilmu hisab itu secara totalitas. Ada dalami misalnya ilmu tilawah misalnya. Maka
kalau Anda tabahur menguasai seluk-beluk tentang tilawah, tak usah apa boleh pun kafahu cukup ya, cukup sudah. Anda contoh qari internasional yang sudah terkenal di Indonesia kan semula kan kun slogan ngaji Ustaz Muammar ZA yang suaranya di mana-mana, di style di mana-mana ya. Masa apa colan kan kun cuma ngaji tapi sudah cukup baginya gitu. Jangankan kebaikan, kadang kejelekan yang ditekuni tabahur ya kan mencukupi orang itu ya. Dengan dia ahli di bidang ngebor dan sebagainya lah, itu kan luar biasa besok gigi akhirnya kafahu ya. Itu man tabahhara ilman wahidan kafahu. Anda tekun di bidang fikih, tekuni seluk-beluk fikih 4 mazhab. Anda tekun di bidang tafsir, tekuni tentang tafsir lainnya, singkirkan dulu, kesampingkan dulu, insyaallah kafahu. Nah, itu loh ya. Ini jadi kalau sudah hati tidak digunakan untuk berfikir, fala idha'at lahu, hati itu akan menjadi gelap ya. Kalau hati sudah gelap, yang ada adalah al-jahlun wal ghurur. Al-fikratu hiya wa hiya as-sayru fi mayadil awyar fikratan. Al-fikratu tining pikiran, wa yatining fikrah saya as-sayr paneka ajalan ate fi mayadil awyar, dalam banyak lapangna perkara selain Allah. Fikratani paneka dua macam. Fikratu tasdiqin wa imanin. Situng pikiran penderaki tasdiq wa imanin ban keimanan. Ai fikratun nasyi'atun an asli tasdiq alladhi huwa al-iman. Tegese pikiran nasyi'atun setembu an asli tasdiq dari pokokna penderaki alladhi sehuwa tining tasdiq al-iman panika keimanan. Bi ayyakuna al-mutafakkiru indahu dhalika wa qasdu bil fikrati at-taraqqi wa ziyadatul yaqin, walidha tusamma fikrat at-taraqqi wa takunu lis-salikin. Bi ayyakuna kalaban kutubada al-mutafakkir, pasir orang sem mikir indahu paneke esatiin mutafakkir dalik panapaka disa aslut tasdiqi wa iman. Wa qasdu tining sajana mutafakkir bil fikrah kalaban berfikir at-taraqqi paneka ongke meningkat, wa ziyadatul yaqin benambah keyakinan. Walida ban kada mereka tu sama nyamai panapa fikratu tasdiqin wa iman at-tarak fikrat at-taqarqi de kepikiran tarakki, wa takunu ban bada panapa fikrat at-tarakki disalikin paneka banyak ikan di banyak orang sesalik kepi. Wa fikratu syuhudin wa iyanin, ban berfikir nyakseh atau ningaleh wa iyan, ban tegesen ningalin ate. Ai fikratun nasyi'atun an dalik, tegese pikiran nasyi'atun setombu an dalika dari kadisa syuhudun wa iyan. Qatu sama benenya mai panama fikrah tadalli, fikrah tadalli itu turun, kalau tadi naik, kalau ini tadalli turun. Wa takunu ban bada panama fikrah lil majdubin, panika ikan di banyak orang sejadab. Fal ula di arbabil i'tibar, fal ula maka tiding pertama ya fikratu tasdiqin wa imanin li arbabil i'tibar, panika ikan di banyak orang seandi ngala ibarat, ngala pelajaran, al mustadillina sing ngala tadil kapi bil athari kalaban banyak lapet itu makhluk ya. Alal muathir daripada kadzat se akabai sa ciptaaki, wahum tining arbabul i'tibar as-salikuna panikah orang yang jalan kapi, as-salikun kapi fi halit tarqihim
fi hali tarakkihim dalam tengkana ong kena kapi. Fa inna fikratahum nasyiatun 'anit tasdiq wal iman. Maka saong kena pikirna salikun nasyiatun panika tambu 'anit tasdiq dari apa deraki wal iman ban keimanan. Wa tsaniyati ning pikiran sama dua fikratu syuhudin wa ayan li arbabi syuhud wal istibsar. Panika eka andi banyak-banyak orang sandi kesaksian wal istibsar ban peninggal ateh ail mustadillina bil muathir 'ala al athar. Tersegala tadil kapi bil muathir kala bandar saakabai saacipta aki 'ala al athar daripada banyak-banyak dapat atau makhluk. Wahum tining arbabul syuhud wal istibsar al majdubun, panikah orang-orang yang sejadab kapi fi hal tadallihim dalam nalaikana tawran kapi majdubun. Fa inna fikratahum nasyiatun 'an syuhud wal ayan. Maka saong kuna pekena majdubun nasyiatun pada ketembu 'an syuhud dari ni nyakse wal ayan ban kiningaleh. Wahada liman aradallahu takmila halihi minhum kama marra. Wahada panikating saya sebut liman panikaikan di orang arada sikasokan Allah pasar Allah takmila halihi dak kasam nyampurna kiteng kana aman minhum dari majdubin kama ketipada marasa amun kada apa ma. Wa illa balamun puntan fa ba'dhum yadumu jadabuhu fa illa balamun puntan fa ba'dhum makatin sebagian majdubin yadumu panika langkeng jadabu pada pakajad pada ba'dhum wa adamu sahwihi banta dan bersa majdub sadar sahwin bal huwa balik tining yadum ila akhirih al aghlab panika lebih lumrah fihim adal majdubin wa qad taqaddama hadha 'inda dhikril majdub was salik. Waqad tadamma banang kumpulan kada hada panika inda dzikril majdubi was salik enalaikana nyebut majdub dan salik. Wan naw'anil mazkurani bin nisbati lil mushtaghina billah. Tining dua macam al mazkurani saya sebut keduana bin nisbati panika kalaban nisbataki lil mushtaghilina. Ikan di banyak-banyak orang yang ngerepot billahi kalaban Allah. Amma ghairuhum anapun ting lainna mustaghilina billah wa hum tining ghairuhum al-ammatu panika orang seumum fa fikratuhum maka tining pikirna ammah li tahsilit tasdiq panika kaangkui ngaselaki tasdiq wal iman ban iman la li ziyadati punten kana nambai ke tasdik wal iman ya. Berfikir ini ada dua macam. Jadi yang pertama fikratu tasdiqin wa iman, berfikir karena dimunculkan timbul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua fikratun syuhudin wa ayan, berfikir karena sudah timbul muncul karena sudah menyaksikan Allah langsung dengan ma'rifatullah, orang-orang jadab ini. Jadi orang salik ini kan orang salik sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang salik ini kemudian berfikir kembali untuk menambah keimanan. Jadi berfikir tentang alam semesta, berfikir tentang yang lain di depan itu untuk menambah keimanan dan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah iman tapi masih untuk menambah keimanan mereka berfikir. Yang kedua, berfikir karena timbul dari sudah menyaksikan Allah langsung. Jadab, orang-orang jadab ini. Jadi dia melihat, dia mengenal Allah, ma'rifat Allah sebelum dia salik dari atas. Kemudian berfikirnya bagaimana? Berfikir dari mu'athir ilal athar, dari Allah itu kemudian berfikir kepada makhluknya. Ini fikratu syihadin wa ayyan. Yang ketiga, ini yang bukan seperti itu, fikratul ammah, orang-orang yang umum, bukan bodoh, umum lah. Maka mereka berfikir tentang alam semesta ini ya
hanya untuk mencarikan kebenaran, untuk litasdiq wa iman. Itu. Ini la li ziyadati, punten karena untuk menambah. Jadi kalau yang dua ini sudah berangkat dari keimanan, cuma bedanya antara sad dan jadab itu tadi, kalau salik dari bawah ke atas, kalau dari jadab dari atas ke bawah. Nah, itu. Sehingga orang berpikir juga bisa mengantarkan seorang wusul ke puncaknya adalah itu. Kalau orang jadab berpikir untuk kesempurnaan dirinya agar supaya dia sadar adalah sadar sehingga dia mampu mengajarkan, memberikan pelajaran kepada orang lain. Itu bagi orang yang dikehendaki Allah menjadi manusia yang sempurna. Artinya dia bisa bergaul, bisa sadar dengan dirinya bahwa dia manusia. Tapi bagi orang yang jadab, yang tidak sadar, ya terus jadab. Yadumu jadabuhu wa adamu sahwi. Itu yang lumrah orang jadab itu ya tidak sadar sudah. Gila, orang gila. Tapi bagi orang jadab yang ingin disempurnakan oleh Allah, maka dia diberi kesadaran, kemudian dia berpikir dari atas ke bawah, dari khalik ke makhluk. Tapi kalau salik berpikir makhluk untuk menuju khalik. Ini itu sama. Jadi berpikir juga adalah sarana untuk mencapai puncak yang didapat oleh orang-orang salikin dan orang-orang jadab tadi itu. Ya. Ini. Wa qala radhiyallahu anhu mimma katabu li ba'd ikhwanihi. Wa qala banatabu Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu anhu mimma katabahu li ba'd ikhwanihi, dari barang kata bahasa nulis pasal Syekh Ibn Athaillah wadaka amma li ba'd ikhwanihi, ikan di sebagian banyak ternyata Syekh Ibn Athaillah. Wa hasilu hadzal kitab annahu yadhammanu hal as-salik fi awwal ibtida'i safarihi ila intihaihi wa husulahu fi mustaqarrihi wa dzikra adabis suluk wal wusul. Wa hasilu hadzal kitab tining hasil panega kitab annahu panega saungkun hadzal kitab yatadammanu paneka anangku mencakup panapa kitab halas salik deka tingkana salik, keadaan salik fi awwal ibtida'i safarihi, dalam awalah permulaan perjalanan salik ilan tihai sampai de panto atau ke safarihi, wa husulahu ban hasilah salik fi mustaqarrihi, dalam kenangan tetap salik. Wa dzikra adabis suluk ban anput ada pesuluk wal usul ban dapa. Amma ba'du, artinya begini, hikam ini sebenarnya sudah makalahnya sudah selesai sampai tadi. Cuma ini yang ditulis di belakang ini adalah beberapa wasiat yang ditulis Syekh Ibnu Athaillah kepada santri-santrinya ya. Kesimpulannya juz 1-2 ini bahwa kitab hikam ini memberikan penjelasan, mengandung penjelasan tentang bagaimana hadas salik, keadaan seorang salik, orang yang menuju kepada Allah, sedang menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu dari awal sampai akhir. Bagaimana? Kemudian setelah dia melakukan perjalanan panjang tadi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala tadi, dia akan di mana posisinya dia? Fi mustaqarrihi, dan bagaimana adab selama menjadi proses suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana adab dia ketika sudah wusul kepada Allah Subhanahu, sudah disebutkan dari awal sampai akhir, juz pertama sampai terakhir. Amma ba'd ini sebagian surat yang ditulis oleh Syekh Mu'tazilah kepada yang lainnya. Sebenarnya sebagian makalah sudah disebutkan, ditulis di awal. Amma ba'du, anapun semarin saya sebut fa innal bidayati, maka saungkun banyak-banyak kabitan permulaan
ai bidayatil umur tegese banyak-banyak kabitna banyak-banyak perkara, majallatun nihayat panika banyak-banyak kenangan pertelana pungkasan di budi. Ay yadharu tegese padang fiha dalam bidayat hadun nihayat panapa keadaan nihayat terakhir di budi. Wal majallat ning lafat majallat bi fathil mim panika laban fathah mim, wal jim ban jim wa tasydidil lam ban tasydid lam, jam'u majallatin panika jaman lafat majallah. Kadzalika ketika disah majallat ay mahallut tajalli tegese kenangan pertelana Allah, wal zuhur ban padang Allah, kal mir'ati kati cermin kaca, wal majalil malahir ban banyak-banyak kenangan pertela al malahir se anampaaki allati se tatajalla se pertela fiha dalam majadil malahir al umur panapa banyak-banyak perkara. Wal muradu tunin saya karapaki anna bidayatal murid panika saung kunna kabitna murid tu'rafu panika ika uning minha dari bidayah nihayatuhu panapa pungkasna atau dibudina murid. Faida kana maka nalakan bada indahu panika saitil murid fi bidayati dalam permulaan murid quwwatu tawajjuhin wa ijtihadin panapa kuwatah madhep deka Allah wa ijtihadin ban ngungkuaki fil ibadat dalam banyak-banyak ibadah, war riyadat ban banyak-banyak riyadah, kana maka bada panapa quwwah dalilan panika anu tuaki ala annahu tabada sangkuna murid yantahi panika tekah atau totok depak pasada murid ila fathin azimin tabada kebuka si agung, wa annahu ban sangkuna murid yasilu panika depak pasada murid ila maqsudi dekah tojuna murid fi aqrabi masaddatin dalam lebih seman waktu mangsa. Wa man kana ban pasara orang kana sabada indahu panika setinman dhafun panapa lemah apes fi dzalika dalam keadisa tawajjuh ila akhirih, kana maka bada fathuhu panapa bukan man wusuluhu ban depan man ala hasabi hali panika atas mitong-mitong tingkat aman. Artinya fa inna nih surat yang ditulis oleh sebetulnya fa innal bidayati majallatun nihayat. Permulaan itu menjadi tanda-tanda akhir daripada perbuatan itu. Seorang murid yang di awal saliknya, di awal suluknya dia sudah tawajjuh kepada Allah, punya kekuatan semangat ibadah, berijtihad dalam beribadah dan riyadhah, maka sesungguhnya akhir yang akan dicapai sama dengan yang di awal tadi. Jadi itu artinya misalnya di pesantren, kalau kianya lecakang insyaallah mungkin itu depannya juga dari awal sudah semangat, misalnya semangat menuntut ilmu, terus insyaallah nanti akhirnya juga akan demikian, akan mencapai puncak kebaikan. Jadi permulaan itu menentukan akhir, yang akhir ya. Sama dengan apapun aktivitas kita, sudah aktivitas apapun ya, di awal kita tuh untuk bagaimana, itu akan menjadi tanda akhir dari drama itu. Kalau misalnya Anda mau menikah, ya lihat awalnya bagaimana. Kalau di awal Anda punya kuat dan tekad bahwa saya menikah bukan hanya untuk hawa nafsu dan sebagainya, insyaallah akhirnya akan bahagia gitu lah. Jadi akhir dari sebuah drama, sebuah kisah ya dilihat dari awalnya. Nah, itu bahasa begini, bahasa al-bidayat majallatun nihayat. Permulaan itu menjadi tempat tampaknya nihayat, akhir dari sebuah amal. Wa anna man kanat billah bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Wa anna man bansa angkun orang kanat sebeda billah panika kalaban Allah bidayatu panapa permulaan orang
bi antakuna kalaban bada kutubada mujahadatu panapa banyak-banyak mujahadana orang wa mukabadatuhu ban banyak-banyak kepayan orang capek lelah wa anwa'u riyadati ban banyak-banyak macam riyadana man mashubatan panake berengi bil isti'anah kalaban isti'anah minta tolong billahi ta'ala kalaban Allah ta'ala wal i'timadi ban berpegang teguh alaihi atas Allah ngokuaki atas Allah kanat maka bada ilaihi panake tetap atas Allah nihayatu panapa dibudin man ai kanat nihayatu idal wusuli ilallahi kanat takasabada nihayatu panapa dibudin man ilal wusuli paningkat pada gedepa ilallahi ta'ala da Allah ta'ala bi ayyan kasyifa kalaban kutu kebuka lahu ikan di iman infiradullahi panapa ketiwin Allah bil qayyumiyah kalaban sifat jumeneng wa tawahhudu ban kaesan Allah sittung Allah biddaimumiyah kalaban sifat langkeng wannahu ban saungkuna Allah wal awwal wal akhir panikad si awal wal akhir ban si akhir wal zahir ban si zahir wal batin ban si batin inkishafan kalaban kabuka yadharu sepadang lahu ikan di man bihi kalaban inkishaf yadharu sepadang lahu ikan di man bihi kalaban inkishaf adamiyatu dzati pendapat adaan adzat man wa talashihi ban rawasakah man wa kekuatan wa talashihi ban kekuatan ta dan kekuatan man wa dakuhu ban ancoraman rawasakah man wal mihlaluhu ban apasah man waqad taqaddama hadal ma'na banangku ampun kada hadal ma'na panapa panika makna fi qouli dalam tabul musannif min alamatin najhi fi nihayat arju' ila Allah fil bidayat min alamatin najhi panika setengah dari tanda-tanda kesuksesan fi nihayat dalam banyak-banyak dibudi arju' tining abali ila Allah daripada Allah fil bidayat dalam banyak-banyak permulaan. Artinya apa? Permulaan itu menentukan ya, menentukan akhir dari sebuah perbuatan ya. Itu wa anna man kad billah bidayah itu ketika seorang salik di awal suruknya sudah i'timad ilallah, minta pertolongan kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, maka di akhir perjalanan itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu makanya ini di depan sudah ada disebut min alamatin najih, tanda-tanda kesuksesan di akhir adalah ketika di awal dia sudah arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu awal itu sangat menentukan. Apapun itu aktivitas, salat, zakat, lillah pertama. Kita dulukan lillah ya. Menikah niatkan betul-betul karena lillah, bukan karena untuk menyalurkan nafsu belaka, tidak. Niat bahwa saya akan menikah lillah untuk menyempurnakan keimanan saya akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan tidak ada kata tolak dalam kehidupan saya. Bahwa insyaallah itu akan terus menerus. Jangan coba-coba pesta abid gitu. Jadi bukan hanya sekedar coba-coba ya. Jadi itu katanya seorang siapa, kalau cinta ya kejar sampai dapat. Tapi kalau tidak dikejar berarti terus nyoba, kalau pun mbak nyoba hanya nyoba-nyoba saja, nguti-nguti. Nah, akhirnya tak abid. Makanya niat awal kepada siapa kita bergantung itu menentukan sekali. Memulai usaha pekerjaan baru ya lillah, bismillah adalah insyaallah akan sukses, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teringat ketika dulu mau membangun di timur gedung terpadu itu, awalnya tidak ada uangnya itu,
ketika para pengurus sowan kepada beliau, ya bismillah lah, bismillah, cek beburung, insyaallah ya, insyaallah akan ada. Akhirnya alhamdulillah ya, terlaksana walaupun di awal tidak ada apa-apanya. Berbekal dengan bismillah ya. Bismillah wa ilallah. Nah, itu. Ini jangan lupa bismillah itu menentukan di awal itu. Wal mushtaghalu bihi huwa alladhi ahbabtahu wal mushtaghalu anhu huwa al mu'atharu alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.